Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, izin bertanya Ustaz. Kita tidak diperkenankan untuk mendoakan orang-orang musyrik atau kafir. Bagaimana dengan orang-orang kita yang sudah orang tua kita sudah meninggal, namun semasa hidup melakukan kesyirikan misalnya dan belum bertobat, ya, dan meninggal. Ini kita berhusnudzon. Ketika mereka melakukan ada misalnya amalan yang kita tahu amalan syirik pada Allah Ta'ala, bisa jadi mereka tidak tahu, ya. Nah, kita sebagai anak tetap punya kewajiban mendoakan mereka. Karena kewajiban anak mendoakan orang tuanya. Adapun dia yang dilakukan di masa hidupnya dan belum sampai ilmu pada itu dia dan Allah SWT. Ngerti ya? Kita lakukan yang tugas kita. Tugas kita ini apa sebagai anak? Mendoakan mereka. Orang tua kita dulu menyimpang juga, ada yang menyimpang, ada yang buat lakukan bid'ah misalnya dan sebagainya. Karena mungkin ilmu tidak sampai pada mereka. Iya. Nah, tugas kita sebagai anak, semoga Allah mampu mereka. Kita doakan mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Yang lain silakan. Pertanyaan yang langsung, Bu. Yang bertanya tadi. Ya, Ustaz, kan amalan itu tergantung amalan kafir. Terakhir ya. Doa apa yang bisa kita panjatkan biar amalan kita terakhir baik? Doa sini kita baca itu, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Itu doa sudah sering dibaca itu. Ya Allah, mohon pada Engkau supaya mati dalam keadaan baik. Ya, itu diantara doanya. Ada juga doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu termasuk juga doa untuk tetap ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Itu semua dibaca di waktu sujud, waktu berdoa, baca doa-doa itu. Ya. Itu diantara doa untuk mendapatkan kematian yang baik dalam berakidah yang benar, ya, dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Itu semua doa-doa itu mendukung, ya, keadaan kita agar kita tetap di atas al-haq. Yang lain silakan. Baik, ini ada pertanyaan dalam bentuk tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mensikapi jawaban orang tua dan saudara-saudara kalau diingatkan masalah ritual-ritual adat yang tidak ada tuntunannya dalam syariat? Mereka mengelak. Jawabnya, kamu ikuti saja akidahmu, kami ikuti tradisi kami. Ya, pasti terjadi kemarahan mereka. Ya, kita hanya berbuat menyampaikan dengan cara yang baik dan kita memberi contoh yang baik. Kemudian yang kedua, kita berupaya untuk mengambil hati mereka. Ya, jadi kita berusaha mengambil hati mereka. Kita mungkin memberikan hadiah, memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Ya, mudah-mudahan suatu saat mereka itu akan tertarik dengan dakwah kita. Kemudian juga mendoakan mereka. Selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau misalnya apa yang kita katakan mereka belum menerima, ya kita berupaya untuk ya tetap istiqomah di atas akidah kita, cara kita beribadah tetap, ya, jangan ragu. Ya, tapi ada sisi lain, kita bukan malah menjadikan mereka sebagai musuh, jangan. Karena mereka orang muslim juga. Dan berupaya untuk berbuat baik pada mereka. Mudah-mudahan bisa menarik hati mereka. Ya, karena salah satu metode dalam dakwah itu dengan berbuat baik pada orang yang mungkin berbuat jelek pada kita berbuat baik pada mereka. Sambil kita berdoa, ya mudah-mudahan suatu saat mereka mau menyadari kesalahannya. Dan itu banyak terjadi. Orang yang dulu yang memusuhi, ya, karena menjadi teman, menjadi pembela dakwah ini. Banyak terjadi. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, bolehkah berdoa kepada Allah dan mengucapkan kata ya Allah jika engkau merasa hamba terzolimi, maka balaslah orang-orang tersebut sesuai kehendakmu. Karena orang-orang kadang-kadang tidak merasa. Jadi gini ya, kalau seorang dia terzolimi,
dia diberikan pilihan dua. Pertama, memaafkan orang yang menzalimi, dan itu pahala besar, ya, itu pahala besar. Yang kedua, dia diberi hak untuk tidak memaafkan orang itu, haknya dia. Dan dia dibolehkan mendoakan jelek pada orang itu. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Ittaqi da'watal mazlum. Takutlah kalian pada doanya orang-orang terzalimi. Ini menunjukkan bahwa boleh mendoakan hal yang buruk bagi orang yang terzalimi, bagi orang yang menzalimi. Kalau seandainya doa itu bukan doa yang buruk, makanya Rasulullah mengatakan takutlah kalian kepada doanya orang yang terzalimi. Itu menunjukkan bahwa orang itu boleh berdoa. Ya, semoga Allah apalah misalnya, ya, membalas kezalimanmu, misalnya gitu, ya, atau menimpakan musibah padamu. Itu haknya orang yang terzalimi. Tapi kalau pertama dia pilih memaafkan, lebih utama. Tapi kadang-kadang orang itu manusia dua macam. Ada orang kalau dimaafkan dia jadi baik, dia berubah. Tapi ada orang kalau dimaafkan malah merajalela. Yang kedua ini jangan dimaafkan. Ya. Orang model tipe kedua ini jadi dimaafkan. Kalau yang pertama maafkan. Kita orang ini baik, kalau kita ini dia berubah, maka kita maafkan. Itu diantara jawaban para ulama tentang masalah. Wallahu ta'ala ya. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala nabiyina wa alihi wa sahbihi ajma'in.